guys, kembali lagi bersama Siva Mujianti dari kelas 12 PDP akan mempresentasikan penjelasan materi tentang sumber dana perusahaan. Disimak ya guys sampai akhir, dadah. Masuk ke materi penjelasan model dana perusahaan. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja. 2. Jenis dan sumber modal kerja perusahaan. 3. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. Modal perusahaan sebagai modal kerja merupakan salah satu unsur penting dalam operasional suatu usaha. Berikut adalah penjelasan terkait modal dana perusahaan. A. Pengertian dana perusahaan. B. Dana sebagai modal kerja. Modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 contoh macam yaitu sebagai berikut. 1. Konsep kuantitatif. 2. Konsep kualitatif. 3. Konsep fungsional. Masuk ke jenis dan sumber modal kerja perusahaan. Jenis modal kerja perusahaan dibagi menjadi 2 macam antara lain sebagai berikut. 1. Modal kerja kotor, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja, mulai dari kas, pinjaman bank, surat berharga, dan piutang. 2. Modal kerja bersih, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurang dengan seluruh total utang atau kewajiban lancar. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wajib, utang bank jangka pendek 1 tahun, utang gaji, dan utang pajak. Sumber modal kerja perusahaan yaitu sebagai berikut. Hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat berharga, penjualan aktiva tetap yang kurang produktif, penjualan saham, pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan kepentingan investasi. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 2. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Memaksimalkan perusahaan memberikan syarat kredit yang dapat menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Fungsi modal kerja bagi perusahaan. 1. Investasi dalam aset lancar sering mengalami perubahan dan cenderung labil. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan modal. Fungsi memengaruhi modal kerja perusahaan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi modal kerja yaitu sebagai berikut. A. Jenis perusahaan. B. Syarat kredit. C. Potongan harga. Sumber dana perusahaan. Sumber dana jangka pendek merupakan modal yang ditanam atau diinvestasikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah merupakan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Sumber dana jangka panjang adalah modal suatu perusahaan dari investasi jangka panjang jangka waktu lebih dari 5 tahun. Masuk ke penjelasan sumber dana dari dalam perusahaan. Badan usaha perseroan terbatas atau PT, badan usaha bentuk persekutuan, badan usaha bentuk koperasi. Sumber keuangan dari dalam perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan ataupun berasal dari operasional perusahaan. Pengertian terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat tanggung jawab memegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Saham dalam perseroan terbatas merupakan bukti pemilikan suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis saham adalah sebagai berikut. A. Saham biasa adalah saham yang dividennya diterima oleh
Saham apabila perusahaan mendapatkan laba. B. Saham preferen adalah saham yang dimiliki beberapa hak istimewa, yaitu hak memperoleh prioritas dalam pembagian dividen dan pembagian dividen kumulatif, yaitu hak untuk mendapatkan dividen pada setiap periode. Saham preferen kualitatif. Saham bonus adalah saham yang diberikan kepada pemenang saham secara cuma-cuma. Penjelasan pengertian persekutuan adalah suatu pergabungan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memiliki menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Klasifikasi persekutuan antara lain sebagai berikut: saling mewakili persekutuan, tanggung jawab terhadap kewajiban persekutuan tidak berbatas, owner of an investing protif. Bentuk usaha persekutuan adalah sebagai berikut: trading partnership, non-trading. Bentuk badan usaha persekutuan firma dan persekutuan manditer. Penjelasan modal sendiri adalah modal yang dihimpau dari simpangan anggota. Modal sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cabangan, hibah atau donasi. Modal Asia adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara, ada di dalam perusahaan koperasi. Jenis-jenis modal koperasi yaitu sebagai berikut: modal anggota lebih memiliki arti sebagai sumber pembelajaran usaha yang berasal dari sorotan para anggota. Modal sumbangan yaitu sumbangan sejumlah uang atau modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat ubah dan tidak meningkat. Modal pertanyaan yaitu sejumlah uang yang ditanamkan oleh permodalan untuk menambah cabangan. Adapun sumber dana dari luar perusahaan: utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Utang dagang atau trade credit. Kredit dari penjualan merupakan kredit perniaga yang berfungsi sebagai dana bagi perusahaan. Pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. Bagi banyak perusahaan, pinjaman bank merupakan sumber dana jangka pendek yang sangat penting. Pinjaman bank jangka pendek tanpa jaminan merupakan sumber dana jangka pendek yang penting bagi perusahaan, dan kalian bisa juga membaca dan mendengarkan ya guys. Masuk ke utang jangka menengah. Trend Leon adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. B. Lease atau sewa guna usaha. C. Kredit usaha perbankan. D. Kredit bank perkreditan rakyat atau BPR. E. Perung pegadaian. F. Koperasi simpan pinjam. G. Pinjaman BUMN. H. Pinjaman kementerian. Pinjaman obligasi adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat. B. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan suatu barang tidak bergerak. Dan masuk ke sumber dana dari lembaga keuangan bank. 1. Kredit lembaga keuangan bank. 2. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. Penjelasan tentang lembaga keuangan bank adalah salah satu lembaga pemberi kredit yang dikelola pemerintah ataupun perseroan. Kredit lembaga keuangan bank. A. Penilaian kredit dengan analisis 3R yaitu return, payment, dan pitch break ability. B. Penilaian kredit dengan analisis 7P yaitu personality, party, purpose, purpose,
payment, profitability, dan protection. Penilaian kredit dengan analisis 5C yaitu Karaske, Cash Probability, Capital Condition, dan Collateral. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan yaitu kredit dengan jaminan, B. Kredit tanpa jaminan. Masuk ke poin sumber dana dari lembaga keuangan buka bank. 1. Pasar modal. 2. Pasar uang. 3. Penjualan efisi perusahaan. 4. Perusahaan sewa guna atau leasing. 5. Perusahaan modal venture. Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menyimpan dana. Kalian di sini bisa juga membaca penjelasan tentang pasar modal dan pasar uang ya guys. Disimak biar lebih mengerti. Penjaminan emisi perusahaan efek. Modal penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek antara lain sebagai berikut. 1. Kesanggupan penuh. 2. Kesanggupan terbaik. 3. Kesanggupan siaga. 4. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Sewa guna usaha adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang hak penggunaannya disertakan kepada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dan penjelasan dari Siva materi tentang sumber dana perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.